Halo, kita kembali diskusi lagi ya. Oke, sudah telat sebetulnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Alexandra? Semoga sehat selalu ya. Oke, kita sebetulnya udah telat beberapa menit. Tapi sebelum saya masuk, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang kira-kiranya hadir dalam kesempatan diskusi malam ini. Oke, silahkan sebutkan nama, alamat, ya, asalnya dari mana, dan gimana sinyal di sana, bagus atau tidak, atau dalam kondisi apa. Silahkan dulu deh, saya ingin ngecek dulu siapa aja yang hadir dalam kesempatan diskusi ini. Oke, silahkan ya teman-teman semua. Kita akan penetrasi 5 menit sebelum diskusi mulai. Oke, kali ini temanya cukup menarik ya, karena kita akan berbicara tentang alur sebuah cerita. Oke, di Cianjur sinyalnya mandek-mandek. Oke, mudah-mudahan sinyalnya agak sedikit baik ya. Oke, ajak juga teman yang lain, bagikan, sharekan live ini agar banyak orang yang bisa merasakan manfaat belajar ya. Kemudian jangan lupa love ya, biar seru, biar live ini naik terus. Dan saya sengaja membuat banyak live, bisa berinteraksi dengan teman-teman semua agar channel atau edukasi tentang literasi itu muncul ya. Jadi semakin banyak orang yang belajar literasi, maka itu akan makin tumbuh budaya literasi di negeri kita gitu loh. Salah satunya adalah dengan membuat banyak edukasi, live, kemudian konten-konten tentang literasi. Nah itu ya. Oke. Yang sudah hadir tolong sebutkan nama, alamat, dan apakah kondisi di sana baik-baik saja, lancar, mendung, atau seperti apa? Tolong jelaskan ya. Selamat malam Bang. Oke, Bekasi hadir ya. Ya tahu ya, mandek-mandek ya. Di sini agak angin kencang sebetulnya teman-teman. Hujan sih enggak ya kalau di Bandung, tapi angin kencang-kencang gitu loh. Kita tunggu saja apakah akan hujan malam ini. Kediri, oke, apa kabar ya yang dari Kediri? Kemudian yang dari Surabaya, Mbak Safa Zalia ya. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke. Sekali lagi saya mau ingatkan kalau malam hari ini cukup spesial karena kita akan membahas tentang teknis ya, cara membuat alur. Nah, bagi teman-teman yang merasa kesusahan, bingung, nanti kita jelaskan model-model dari sebuah alur cerita ya. Sebetulnya ini pernah saya post di microblog ya, di postingan saya tentang alur. Coba teman-teman nanti bisa cek lagi ya. Nah, tapi yang satu jenis alur yang belum saya jelaskan gitu. Oke.
berapa sih ya, baik teman-teman semua, saya ingatkan lagi untuk yang hadir, bisa bisa ajak teman-temannya yang lain untuk sama-sama menyimak live ini. Kemudian teman-teman bisa sharekan ya dimanapun, agar konten edukasi literasi ya bisa lebih diminati, digemari oleh banyak orang gitu. Suara saya jelas nggak ya kedengarannya? Saya pengen ngecek terus karena khawatir ketika sudah materi sudah berjalan teknis terkendala ya. Oke. Oke. Kita mulai ya teman-teman semua, kita mulai. Oke, makasih. Kita mulai ya. Diskusi kita malam hari ini kita ngebahas tentang alur sebuah cerita atau jalannya sebuah cerita. Jadi bagi teman-teman yang fokus nulis tentang fiksi, novel atau novel terutama, ini penting banget untuk dipahami ya tentang alur, karena gimana mau membuat cerpen kalau alur atau jalannya sebuah cerita kita tidak paham, tidak ngerti bagaimana cara membuatnya ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, jadi alur cerita ya, kita akan bahas tentang alur cerita adalah berbicara tentang jalannya sebuah cerita ya, di mana ada kondisi-kondisi, ada kejadian-kejadian, peristiwa yang menyatu dalam sebuah cerita itu ya. Ya artinya runtutan, susunan, kemudian rangkaian logis dari sebuah cerita itu dibahas dalam sebuah alur ya, atau disusun dalam sebuah alur cerita yang epik gitu. Sebetulnya ada dua istilah, ada alur, ada plot. Ada yang bilang bahwa alur dan plot itu berbeda, ada yang bilang juga bahwa alur dan plot itu sama. Bagi saya itu hanya permasalahan istilah saja ya. Saya orang yang berprinsip atau mengambil sebuah keputusan bahwa alur dan plot itu sama ya. Begitu. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan ada penyebab terjadinya kenapa alur yang kita buat itu kurang bagus, data, kemudian banyak sekali masalah dalam alur itu. Nanti ada istilahnya sebut dengan plot hole gitu loh, lubang dalam sebuah jalan cerita. Kemudian juga kita akan membahas tentang sedikit tentang plot twist ya, bagi teman-teman yang suka sekali pada adegan-adegan tak terduga dalam sebuah plot, dalam sebuah alur. Nanti kita akan bahas sedikit ya. Kemudian kita juga akan bicara tentang plot armor. Artinya seorang penulis penting untuk menjaga atau melindungi
keutuhan sebuah cerita agar ceritanya tidak rusak. Itu nanti kita akan bahas ya. Oke. Kita mulai dulu dengan dengan definisi dari sebuah cerita atau sebuah alur cerita. Saya tadi sempat searching beberapa artikel tentang alur. Jadi pada poinnya atau pada intinya adalah sebuah alur cerita atau plot cerita itu adalah susunan atau runtutan kejadian demi kejadian, konflik demi konflik dari sebuah cerita yang ditulis oleh sang penulis. Ya. Kemudian dalam kita membuat sebuah cerita, ya, kan tahapannya pertama ide dulu ya. Kita dapat ide, dapat inspirasi. Nah, kita mau buat sebuah cerita yang temanya ini, idenya ini. Ya. Itu adalah momentum inspirasi ya. Momentum terinspirasi. Dan setiap orang yang ingin menulis ya pasti ada momentum itu. Jadi momentum di mana Anda mendapatkan sebuah ilmu, sebuah ide ya. Itu pertama ide dulu. Nah, kemudian kita harus mempersiapkan. Nah, saya kalau teman-teman menyimak diskusi saya pada hari-hari yang lalu, jadi saya mengilustrasikan bahwa menulis itu ibarat kita membangun sebuah rumah ya. Jadi harus jelas tahapannya ya. Pertama kita harus tahu kita mau buat rumah seperti apa, kemudian kita siapkan kerangkanya, kemudian kita siapkan bahan-bahannya, baru kemudian kita bangun. Sama juga dengan menulis ya. Jadi ketika teman-teman punya ide ya, baiknya harus disiapkan dulu kerangkanya ya. Kalau dalam membuat cerita, tentu sebelum membuat kerangka, maka harus disiapkan dulu bahannya. Salah satunya adalah alur cerita ya. Jadi Anda harus ngerti dulu nih alur ceritanya seperti apa. Anda mulai harus disusun dulu tuh ya. Disusun dulu jalan cerita, poin-poinnya seperti apa ya. Misalkan di bab pertama Anda membahas tentang pertemuan, perkenalan ya kan, kemudian seperti itu. Jadi digambarkan dulu ya, apa yang akan Anda tulis itu harus betul-betul tergambarkan alurnya, jalan ceritanya, sehingga Anda bisa tahu ketika Anda menulis cerita pertama, Anda sudah ngerti apa yang akan Anda tulis ya, goalnya kemana Anda tuh tahu gitu loh. Jadi jangan sampai kita hanya menebak-nebak, kita asal nulis aja, biarkan nanti pikiran kita menuntun sendiri. Nggak bisa begitu teman-teman semua. Karena kalau begitu nanti teman-teman akan terjebak pada stuck ya. Nah, banyak penulis pemula yang menulis itu dengan keadaan ya tadi, spontanitas. Mungkin bagi tulisan-tulisan yang sifatnya bisa selesai sekaligus, menulis seperti esai, artikel ya, atau cerpen, puisi, itu bisa dilakukan dengan spontanitas. Artinya ketika Anda mendapatkan ide, mendapatkan gagasan, terinspirasi oleh sesuatu, Anda bisa langsung menulis, itu langsung selesai ya. Tapi kalau menulis novel atau buku-buku yang tebal ya, itu tidak bisa seperti itu ya. Tidak bisa Anda dengan gaya spontanitas. Kenapa? Karena Anda harus bergelut dengan banyak hal. Hari pertama mungkin Anda bisa semangat ya, teman-teman semua. Hari pertama ketika Anda mendapatkan ide mungkin semangat ya.
Tapi apakah sehari bisa selesai? Tentu tidak. Anda harus melewati fase di mana Anda juga nanti akan kesibukan, terlalu sibuk dengan aktivitas yang lain, ada masalah, ada konflik dan sebagainya, dan itu akan mengganggu mood Anda. Nah, kalau mood sudah terganggu, ya, itu biasanya kadang suka stuck pikiran, blank apapun, nggak tahu harus nulis apa, ya kan? Maka penting banget untuk kita siapkan dulu alurnya, kerangkanya gitu loh, ya. Karena tadi agar ketika dalam kondisi apapun kita masih tetap menulis. Karena apa? Karena core-nya sudah jelas, frame-nya sudah jelas, landasannya sudah jelas gitu loh, ya. Jadi penting banget teman-teman semua. Makanya pembahasan tentang alur ini menjadi satu hal yang cukup fundamental, menjadi hal yang cukup penting ketika teman-teman ingin membuat sebuah cerita, ya. Jadi harus disiapkan dulu, nanti bisa dipilih Anda mau pakai jenis alur yang mana gitu loh, ya. Apakah mau menggunakan alur yang sifatnya, nanti akan saya jelaskan ya. Nanti ada 3 jenis alur cerita ya, yang akan kita jelaskan. Oke. Tapi paham ya pentingnya membuat alur, menentukan alur. Jadi siapkan dulu alurnya. Jadi jalan ceritanya siapkan, nanti alur itu akan Anda masukkan ke dalam sebuah cerita. Ya, jadi Anda menulis nanti sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan, apa yang sudah Anda siapkan. Gitu. Itu tadi alur. Nah, kemudian kita harus mengenal tahapan demi tahapan dalam sebuah alur. Ya. Tahapan demi tahapan ini yang memang biasa terjadi, istilah-istilah dalam sebuah alur. Yang pertama ada yang disebut dengan tahapan pengenalan atau tahapan orientasi. Tahapan pengenalan ini adalah tahapan di mana Anda harus memperkenalkan tokoh Anda itu siapa aja, ya, tokoh utamanya siapa, karakternya bagaimana. Anda juga harus memperkenalkan setting tempat atau latar belakang tempat, kemudian waktu, Anda itu cerita Anda misalkan di tahun berapa, atau mungkin kondisi masa depan, ya kan, atau di mana, itu harus Anda jelaskan dalam tahapan pengenalan. Nanti dalam tahapan pengenalan itu teknisnya bermacam-macam, ada yang sampai 2 bab, 3 bab, 4 bab gitu kan. Ada yang 1 bab aja sudah cukup, ada yang memang berkesinambungan gitu loh. Jadi dalam bab nanti ada tokoh lagi, ada ini, itu teknis kreativitas penulis yang bermain ya. Jadi saya tidak bisa mendikte itu semua, karena itu nanti berangkat disesuaikan dengan kreativitas dari setiap penulis, ya. Kemudian itu tahap pengenalan, itu penting ya, itu harus ada. Kenapa? Kalau nggak ada nanti Anda akan terjebak pada plot hole. Ya. Itu musuhnya dari sebuah cerita, itu plot hole. Jadi nanti kenapa sebuah cerita itu gampang dikritik? Kenapa banyak penulis kenapa banyak penulis pemula takut karyanya dikritik? Karena terlalu banyak tadi plot hole-nya. Nanti kita akan jelaskan ya. Makanya penting banget ini harus disusun gitu loh. Oke, ada yang komentar non fiksi nanti ya. Nanti kita pada sesi yang akan datang mungkin ya. Oke, tahapan pengenalan penting ya. Jadi jangan sampai nanti Anda tiba-tiba memunculkan satu tokoh tanpa Anda memperkenalkan dulu siapa ini. Ini yang biasanya akan menjadi titik kritikan, ya. Anda harus memperkenalkan itu semua. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan, yang kedua adalah tahapan kemunculannya sebuah konflik, ya. Kemunculan sebuah konflik ini penting banget karena ini terkait tentang logis atau enggak logis.
tentang kronologi sebuah masalah dalam cerita, ya. Karena Anda tidak mungkin tiba-tiba cerita langsung masuk pada konflik atau pada klimaks kalau Anda tidak menjelaskan dulu runtutannya. Nanti posisinya bisa terserah Anda, nanti disesuaikan dengan alur yang akan Anda buat gitu. Tapi poin ini harus ada. Poin di mana Anda harus menjelaskan tentang asal mula dari munculnya sebuah konflik. Itu disebut dengan tahap kemunculan konflik atau disebut dengan rising action, ya. Oke. Kemudian tahap ketiga adalah tahap tahap konflik atau tahap klimaks, ya. Dimana ini adalah sebuah konflik puncak dalam sebuah cerita. Itu harus ada. Ya, nanti bermacam-macam, ya. Gimana cara bikin konflik, Bang? Ya kan pertanyaannya begitu. Gimana cara bikin klimaks dalam sebuah cerita? Iya, disitulah penting Anda untuk memperkaya referensi, ya. Bagi saya begitu, ya. Tidak ada tahapan bagaimana cara membuat konflik, itu adalah kreativitas dari penulis untuk membuat sebuah konflik yang dramat yang kuat gitu loh. Ya, itu Anda harus banyak referensi, harus banyak membaca, harus banyak nonton film, ya kan. Nanti dari membaca beberapa novel Anda bisa melihat, oh, novel ini konfliknya begini loh, ya. Novel ini begini loh konfliknya. Gitu. Nanti jadi kalau misalnya ada yang bertanya, "Bang, gimana caranya membuat konflik?" Itu nggak ada caranya, ya, selain Anda membuat atau memperkaya referensi Anda gitu. Karena konflik ya adalah sebuah sebuah masalah yang muncul dalam cerita, benturan-benturan, sehingga menyebabkan tokoh utama itu bisa terancam, ya kan, atau masalah besar itu kan. Ya, begitu teman-teman semua. Nah, kemudian setelah konflik itu kan biasanya yang dirasakan oleh kita nih pembaca ketika konflik muncul kan tegang, ya kan, deg-degan, apa sih sebenarnya, penasaran gitu. Maka penting memasukkan tahap keempat, yaitu tahap anti klimaks atau anti konflik atau solusi dalam sebuah konflik. Itu harus ada. Kalau nggak ada, ceritanya akan ngambang. Anda akan kena plot hole lagi gitu loh, ya. Jadi solusinya harus ada, misal. Ya. Dan solusinya harus logis, ya. Jangan dibuat-buat atau jangan jangan lebay gitu loh, ya. Dan itu harus logis. Jadi ada masalah, ada konflik. Ada konflik, masalah, ada solusi. Baru setelah itu adalah tahap kelima adalah tahap penyelesaian. Jadi tahap final itu kan dalam sebuah cerita pasti ada 1 atau 2 bab yang menjelaskan tentang ending dari sebuah cerita. Setelah klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. Nah, itu tahapannya, ya. Jadi poin itu harus teman-teman siapkan, ya. Pertama, pengenalan. Yang kedua adalah kemunculan dari sebuah konflik. Yang ketiga adalah konflik atau klimaks. Yang keempat, anti klimaks. Gimana solusi dari setiap masalah yang ada dalam cerita, ya kan. Kemudian terakhir ada penyelesaian. Bang, gimana kalau misalnya kita membuat beberapa konflik dalam sebuah cerita, ya. Bisa aja teman-teman semua. Jadi ada konflik kecil, ya. Jadi konflik banyak kemudian berujung pada satu konflik besar, itu bisa dilakukan. Itu tergantung kreativitas Anda, ya. Jadi di sini betul-betul tergantung kreativitas sang penulis. Nah, itu ya, pahamnya tahapan itu harus ada. Nah, bagaimana cara menyusunnya, Bang, dari 5 tahapan itu gitu loh. Nah, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dari sebuah
plot atau dari sebuah alur, ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Yang pertama, yang pertama itu tahap pengenalan, kedua tahap kemunculan konflik, yang ketiga konflik atau anti klimaks atau klimaks, yang keempat yang keempat anti klimaks, yang kelima adalah penyelesaian. Jadi pengenalan, kemunculan masalah, konflik, anti konflik, ya, anti klimaks, baru kemudian penyelesaian, ya. Ending cerita lah, gampangnya gitu, ya. Nah, gimana cara nyusunnya? Nah, di sini dari banyak hal kita akan mempelajari tentang cara menyusun tahapannya itu disusunnya gimana. Cara itu kita pelajari dengan jenis-jenis alur cerita, ya. Yang pertama kita akan pelajari tentang alur yang disebut dengan alur progresif, ya. Oke, yang disebut dengan alur progresif. Alur progresif itu, ya, runtutannya sebuah cerita yang dimulai dengan perkenalan, kemudian munculnya konflik, anti konflik, anti klimaks, dan penyelesaian. Jadi rentetannya seperti itu, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5-nya jelas sampai ending. Jadi itu adalah alur yang maju gitu loh. Itu yang disebut dengan itu yang disebut dengan jenis alur progresif. Nah, nanti teman-teman bisa mau pilih progresif atau yang kedua yang disebut dengan alur mundur. Tadi maju, sekarang mundur, atau yang disebut dengan istilah, ya, atau yang disebut dengan istilah regresi, ya. Jadi alur ini alur yang mundur. Tadi kan kalau alur maju dimulai dengan perkenalan, munculnya masalah, anti masalah, dan penyelesaian. Nah, kalau alurnya mundur, alur mundur itu dibalikan, munculnya penyelesaian dulu. Tiba-tiba cerita itu mulai dari sebuah masalah, penyelesaian masalah. Kalau kita bisa melihat beberapa film, itu banyak ya film-film yang misalkan film tentang masa depan, tiba-tiba kok masa depan beda, ya kan. Itu biasanya menggunakan alur ini. Nanti mulai dijelaskan perlahan, nanti kemudian muncul konflik, penyelesaian, ending selesai, begitu ya. Jadi dimulai dengan penyelesaian. Jadi penyelesaian dari konflik itu dimulai dari penyelesaiannya itu, ya. Jadi intinya mundur, ya. Penyelesaian dulu, kemudian konflik, anti konflik, kemudian penyebab konflik, baru pengenalan, baru dijelaskan. Nah, itu adalah yang disebut dengan alur mundur, ya. Nah, yang ketiga ini yang disebut dengan alur campuran, ya. Jadi sebuah cerita itu sebuah alur yang memang ceritanya itu bolak-balik, ya kan. Kadang butuh beberapa kali kita untuk memahami, tidak runtut. Kalau yang dua itu, alur maju dan alur mundur, itu runtut, ya. Kalau alur maju, perkenalan dulu, baru kemudian munculnya masalah terjadi, ya kan. Nanti ada solusinya, selesai. Kalau yang mundur, yang diawali dengan penyelesaian, kemudian anti konflik, dan seterusnya, begitu. Nah, kalau alur ketiga itu alur mundur, alur yang campuran, ini paling populer digunakan teman-teman semua.
banyak sekali para penulis yang menggunakan alur ini. Jadi alur ini biasanya dimulai dengan konflik. Nah, jadi perbedaannya adalah dimulai dengan konflik. Ya, jadi cerita itu dimulai dengan misalkan dengan pertengkaran, perkelahian, atau sebuah pertempuran, ya kan, atau sebuah prahara, ya kan. Jadi dimulai dengan sebuah konflik, baru kemudian dari konflik itu, jadi dari konflik kemudian masuk ke masa lalu, ya. Jadi kronologis dijelaskan, baru kemudian masuk pada pengenalan. Setelah pengenalan baru anti klimaks dan penyelesaian, gitu loh, ya. Jadi cara menyusunnya begitu teman-teman semua. Jadi kalau ingin membuat alur cerita yang campuran, maka yang pertama Anda harus memperkenalkan cerita Anda dengan konflik, mengawali cerita Anda dengan sebuah konflik. Baru kemudian konflik itu Anda jelaskan. Ya, kalau kronologisnya Anda jelaskan, kenapa muncul ini, baru kemudian Anda kenalkan, baru muncullah anti klimaks dan penyelesaian. Begitu teman-teman semua, ya. Nanti teman-teman bisa elaborasi terus, ya, bisa elaborasi terus. Ini banyak kok penjelasannya, Anda tinggal searching aja, banyak kok untuk menambah referensi, ya. Jadi tidak cukup dengan apa yang saya sampaikan, nanti teman-teman bisa elaborasi lagi, banyak membaca, banyak melihat contoh-contoh dari cerita, nanti akan tergambar, ya. Nah, kenapa itu semua harus kita lakukan? Agar kita semua, para penulis itu tidak tidak terjebak atau tidak membuat pembaca itu merasa bahwa ada yang aneh dari cerita kita, ya kan, gitu loh. Dan susunan cerita kita lebih tertata, dan kita nih sebagai seorang kreator itu akan lebih mudah membuat sebuah cerita, karena kita sudah menyiapkan persiapan. Nah, jika teman-teman semua sudah menentukan membuat alurnya, jadi buatlah. Jadi teknisnya begini teman-teman. Jadi ketika Anda sudah membuat sebuah ide, menemukan ide, kemudian ide itu Anda pikirkan. Ide itu Anda duduk, Anda tulislah alurnya. Seperti apa sih jalur ceritanya? Tulis, ya. Sampai dari awal sampai akhir. Itu sudah Anda selesai. Kemudian Anda juga tulis tokoh-tokohnya seperti apa, nama-namanya, itu katakan itu bahan-bahannya. Kemudian konfliknya apa. Nah, Anda bisa tambahkan dengan banyak referensi. Misalkan Anda ingin mengulas tentang kejadian di Perang Dunia Kedua misalkan. Jadi Anda harus banyak membaca tentang itu, ya. Itu yang disebut dengan riset nanti, ya. Atau misalkan Anda ingin mengambil setting percintaan di daerah Bandung misalnya. Ya, Anda mau tidak mau Anda harus tahu di tahun 80-an, ya kan. Ya, Anda harus searching itu loh. Harus cari biasanya bahasanya seperti apa. Itulah kenapa kita penting harus research, ya. Itu harus disiapkan. Nah, ketika semua sudah disiapkan, baru kemudian Anda menyusun kerangka, ya. Kerangkanya harus disusun. Jadi bab pertama nanti membuat apa, bab ketiga kedua membuat apa, tapi disesuaikan dengan jenis jenis konflik yang sudah Anda pilih. Jenis alur yang sudah dipilih. Misalnya saya mau memilih alur ini campuran. Ya sudah, nanti disusun, ya, dalam kerangka. Jadi ngerti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ngejelasin apa. Itu sudah clear semua, ya. Sudah clear semua, baru deh mulai nulis. Nah, biasanya kalau sudah begitu, itu nulis akan jauh lebih lancar. Nah, ketika teman-teman stuck di jalan, ya Anda tinggal cek aja alurnya apa, baca lagi kerangkanya bagaimana. Nah, begitu teman-teman semuanya. Ya, kurang lebih kalau misalnya kita siapkan, ya, ketika Anda mendapatkan ide, ya Anda siapkan 1 minggu untuk menyusun alur. Kemudian Anda siapkan 1 minggu untuk menyusun kerangka, baru kemudian Anda menulis, ya. Anda menulis secepat-cepatnya, gitu loh.
kalau anda pelajari buku saya yang berjudul Amazing Writing, nanti teknis menulisnya akan diajarkan di sana. Ada teknik pre-writing, kan, kemudian bagaimana cara mengembangkan ide, itu semua dijelaskan. Itu ketika tahapan ini sudah selesai, ya. Jadi ketika anda sudah mulai menulis, di buku Amazing Writing dijelaskan, sehingga anda bisa mengukur nih, ya, saya menyelesaikan sebuah naskah, sebuah cerita itu berapa lama, itu bisa terukur. Jadi sudah ngerti, ya, kenapa misalkan cerita anda stuck, kenapa ide anda tiba-tiba hilang, kenapa anda ngeblank. Mungkin anda ketika menulis hanya sekedar asal nulis, tiba-tiba dapat ide, ya tulis, ya anda tidak mempersiapkan. Kalau anda mempersiapkan, maka biasanya ceritanya akan lebih stabil gitu loh, ya. Oke, sampai di sini penjelasan. Kita akan masuk pada sesi diskusi. Ya, silahkan teman-teman semua yang ingin bertanya. Kita akan diskusi dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk. Oke, ya, kita bahas fokus seputar alur cerita. Sambil saya mau ngopi. Ya, kalau ngomong terlalu lama begini teman-teman semua. Oke, saya mau cek. Saya cek dulu ya sampai ke bawah, biar mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti kita akan bahas materi tentang non fiksi, ya, pelan-pelan gitu. Asal teman-teman aktif terus dan nyalakan notifikasi dari setiap informasi di akun saya, biar nanti nggak ketinggalan, ya. Oke. Kemudian dari Mas Kris, pengenalannya gimana sampai? Jadi pengenalannya tidak perlu sampai ke fisik, tingginya, enggak. Jadi begini loh, bisa aja pengenalan itu dalam artian begini. Anda juga harus siapkan dulu, ya. Anda harus siapkan dulu apa istilahnya? Kalau saya menyebutnya itu begini teman-teman, ya Allah. Jadi istilahnya bank datanya, gitu kan. Jadi Anda harus menyediakan satu file di mana itu semua adalah tentang karakternya. Tulis semua, nggak apa-apa. Nanti dicerita, misalkan di bab ketiga Anda mulai menjelaskan tentang karakter dari tokoh utama. Misalkan namanya Andi, kemudian dia punya sedikit kebiasaan suka menggaruk-garukan kepala. Itu harus Anda jelaskan. Kemudian itu dalam sebuah dialog, ya kan. Itu nanti cara memperkenalkannya itu tergantung kreativitas Anda gitu loh. Ya. Ada dalam dialog, kemudian nanti ada dalam deskripsi dari biasanya kan begitu, untuk menjelaskan alurnya itu bisa dimasukkan di beberapa bab. Jadi Anda harus, itulah pentingnya nanti nyusun kerangka, ya kan, nyusun kerangka. Jadi Anda tahu nih di mana titik-titik di mana Anda akan menyiapkan pengenalan, kemudian menjelaskan setting tempat dan sebagainya. Itu nanti disusun dalam sebuah kerangka, ya. Saya pengen sih kalau di live ini nggak jelas, ya. Saya pengen membedah satu kerangka cerita dalam sebuah novel. Nah, kita akan jelaskan semua itu, bagaimana penyusunan sang penulis itu dalam membuat sebuah alur, di mana dia mulai memperkenalkan, kemudian dia mulai memperkenalkan dan lain sebagainya. Itu harus detail. Kemudian bagaimana penegasan sebuah cerita, begitu loh, ya. Bagaimana dia menyusun sebuah anti klimaks dan klimaks. Nah, itulah pentingnya teman-teman membaca, ya.
saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya, karena itu adalah sebuah penemuan-penemuan dari masing-masing kita, ya kan. Nanti ketika anda banyak membaca, nanti akan paham nih, punya gambaran. Oh, begini penulis ini dalam memperkenalkan, ya. Gitu. Itu penting. Disitulah teman-teman pentingnya membaca. Nanti teman-teman akan ngerti sendiri loh, ya. Oke, yaitu banyak yang, ya, masih banyak teman-teman yang nulis hanya dengan spontanitas, ya, tidak dengan persiapan. Ibarat membuat rumah. Saya mau bikin rumah, saya punya ini, tapi nggak disiapin dulu. Bikin aja tapi nggak diukur. Oh, ternyata kurang bahannya, maka stuck. Biasanya begitu teman-teman semua, ya. Jadi penting untuk disiapkan, ya. Oke. Dari Afrika, bagaimana kalau dalam sebuah novel terkadang memiliki banyak konflik, ya. Tadi kan udah dijelaskan, ya. Bukan banyak konfliknya, sebetulnya ada konflik-konflik kecil yang apa namanya, yang masuk atau membentuk sebuah konflik yang besar. Ya itu tetap satu konflik. Ya alurnya tetap ya itu aja jenisnya, gitu loh. Tergantung Anda mau nyimpan konflik di mana. Jadi kan misalkan Anda mau nyimpan konflik di pembukaan cerita, Anda menyimpan konflik di situ. Ya berarti itu jenis alur campuran, gitu loh. Nanti Anda mulai menjelaskan kronologisnya, begitu. Jadi betul-betul ini adalah fokus pada kreativitas, ya. Jadi disitulah kinerja sebuah kreator itu diperlukan, ya. Sekreatif mungkin di situ. Oke. Dalam cerpen juga harus ada yang kelima, Bang. Dalam film terkadang ending penonton nentuin sendiri. Itu tergantung, ya. Tergantung Anda pengen apa namanya, pengen penulis, ya, pengen pembaca Anda tuntun agar ngerti pesan yang ingin Anda sampaikan, atau Anda serahkan ke pembaca, ke pembaca, tergantung, ya. Itu hak dari hak seorang penulis di situ, hak seorang novelis di situ. Mau menuntun, mau mengarahkan, atau mau memberikan kebebasan, itu tergantung, ya. Banyak kok novelis yang memang menggiring opini, ya kan, menggiring opini, menentukan satu kesimpulan. Ada juga yang membebaskan pada pembacanya. Itu tergantung Anda mau pilih yang mana, senyamannya Anda. Ya, Anda akan tahu ketika misalkan novel pertama Anda tentukan, kemudian novel kedua Anda bebaskan, novel ketiga Anda absurdkan, gitu. Ya, nggak jadi masalah, ya kan. Yang penting alurnya jelas. Masalah ending kan, ada yang happy ending, ada yang sad ending, ada yang gantung, ada yang mantep banget, gitu loh. Ada yang memuaskan, ya kan, ada yang sesuai dengan keinginan pembaca. Itu tergantung kreativitas. Banyakin membaca biar tahu, biar perbendaharaan dan wacana kita itu banyak, ya, gitu loh. Oke, alur mundur itu bukan waktu, ya, bukan tentang waktu, tapi tentang tadi tahapan dari ceritanya disusunnya seperti apa, gitu loh. Ya, Anda misalkan gini, cerita yang hari ini juga misalnya kejadian-kejadian yang belakangan terjadi, Anda bisa susun dalam model yang mundur, begitu loh. Jadi tidak berbicara tentang waktu, itu berbicara tentang teknis penyusunan
dari alur itu, ya kan? Kan tadi sudah kita jelaskan ada pengenalan, kemudian ada penyebab konflik, anti konflik, dan penyelesaian. Itu aja, disusun itunya, menyusun itu, ya. Mainnya di situ. Nanti baru kemudian kalau misalnya Anda ingin flashback, berarti itu ide cerita Anda. Oh, saya ingin menceritakan tentang masa lalu. Itu ide, ya, ide cerita. Jadi bukan berarti cerita masa lalu itu termasuk kepada cerita alur mundur, enggak gitu loh. Kalau nanti alurnya adalah alur progres, ya berarti memang itu alur maju gitu loh. Alur campuran sebaiknya digunakan untuk orang pertama atau kata pengganti. Tergantung teman-teman semua, ya. Jadi ini tentang sudut pandang. Nanti kita akan bahas ya di sesi yang lain. Jadi ngejelasin tentang sudut pandang dalam sebuah cerita. Termasuk nanti ada senendika, ya kan? Kita akan jelaskan itu. Itu pembahasannya cukup menarik teman-teman semua, ya. Karena kadang-kadang kita bingung harus menentukan mana sudut pandang orang pertama atau pengganti. Ya, untuk saat ini Anda mampunya di mana gitu loh, nyamannya di mana, atau mungkin Anda ingin senendika, ya nggak jadi masalah, ya. Anda berbicara sendiri, curhat sendiri, ya kan nggak jadi masalah. Asal alurnya jelas, kita fokus di alur. Alur pertama, pengganti itu nggak jadi masalah, tergantung Anda senyamannya apa. Nanti itu akan sangat berpengaruh ya teman-teman semua dari bacaan Anda, ya. Dari bacaan Anda, jadi ketika kita membaca itu sangat mempengaruhi dari gaya tulisan kita. Nanti nyamannya akan di situ, ya. Kalau maksudnya kita gunakan sudut pandang orang keberapa, ya tadi sudah saya jelaskan, lebih interaktif. Boleh meeting Zoom, ya. Boleh kapan ya? Itu saya harus buat sesi khusus, ya. Ya nantilah teman-teman semua. Nanti saya agendakan. Mungkin kita bisa sedikit diskusi interaktif, ya. Oke, ada lagi nggak? Ya, ada lagi nggak? Coba teman-teman semua. Oke, jadi begitu cara membuat alur. Selebihnya adalah kreativitas dan referensi Anda. Itu tidak ada alur yang paling bagus, ya. Semua tergantung dari kreativitas dan cara kita menuturkan sebuah cerita, ya. Anda mau pakai alur yang maju, mundur, campuran, nggak jadi masalah. Kalau plot gimana apanya maksudnya? Ya kan saya tadi sudah jelaskan bahwa plot dan alur itu sama aja gitu loh, ya. Itu adalah rangkaian cerita. Ada yang bilang bahwa plot itu ya lebih spesifik, itu terkait tentang jalan cerita yang menjelaskan tentang kronologis. Itu nggak jadi masalah, itu masuk juga alur gitu loh, ya. Yang penting sebuah cerita itu logis, bisa dipahami, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi setiap tokoh, setiap latar, kemudian konflik itu harus dijelaskan dalam cerita itu. Biasanya titik penasaran atau ngambang itu biasanya di ending. Itu bagaimana Anda kan banyak pilihan, ya kan, dalam menyajikan sebuah ending cerita. Oke, teman-teman semua, kayaknya sudah cukup, ya. Saya mungkin ya, jadi mungkin ada yang bertanya lagi, satu atau dua penanya lagi boleh, ya. Oke. Selebihnya saya ingin katakan bahwa selebihnya
Ya alur adalah alur ya cerita. Nggak ada yang bagus, nggak ada yang paling bagus, semuanya bagus. Yang paling penting adalah tadi persiapan Anda menyusun sebuah alur. Bahan-bahannya harus disiapkan. Ya, semakin banyak referensi Anda membaca, maka biasanya tulisan semakin kaya. Jadi banyak teman-teman yang kok tulisan saya nggak bagus bang, data konfliknya kurang ngena. Mungkin Anda kurang banyak membaca. Yang kedua adalah sering mungkin membuat cerita. Jadi belajar teman-teman, belajar menyusun cerita, selesaikan, buat lagi, selesaikan, begitu terus. Jadi jangan meskipun misalnya di tengah jalan Anda membuat sebuah cerita ya kan, kok cerita saya nggak bagus, kok data, selesaikan dulu, baru Anda pindah ke ide lain ketika tulisan Anda sudah selesai. Ini nanti akan membantu Anda memperkaya bagaimana Anda menulis, karena setiap tulisan yang selesai itu punya pengalaman. Oh, Anda pernah menulis dengan gaya tulisan seperti ini, dengan alur seperti ini, nanti lanjut lagi begitu. Jadi jangan sampai Anda menulisnya mundur ya. Akhirnya nggak selesai, itu jangan itu kan. Kalau dalam buku Amazing Writing yang saya tulis, itu yang disebut dengan pikiran yang loncat-loncat ya kan. Pikiran yang loncat-loncat. Jadi kalau Anda pikiran yang loncat-loncat ya, ketika Anda sedang menulis ya, tiba-tiba ada ide baru yang menurut Anda lebih bagus, akhirnya Anda tulis ya kan. Jadi Anda dalam satu waktu membuat dua cerita ya kan. Biasanya ide yang baru itu akan lebih menggairahkan kan, akan lebih menarik daripada ide yang sedang lama. Anda akan lebih fokus pada ide yang baru. Ide yang lama akan Anda tinggalkan, kurang Anda fokuskan. Nah, ketika Anda menggarap ide yang baru, di tengah jalan ada ide lagi, Anda nulis lagi, dan akhirnya nggak selesai. Jadi ketika muncul ide, stop dulu aja, buang. Ya, saya sarankan buang aja. Kalaupun misalnya Anda sayang dengan ide, Anda bisa tulis. Tapi jangan tulis idenya aja di sebuah kertas yang ketika sudah selesai tulisan ini yang sudah Anda garap, Anda bisa mulai menulis lagi. Ya. Jadi biasakan menulis satu ide sampai selesai. Jangan membuat 2 atau 3 ide sekaligus ya. Itu akan membuat Anda gagal fokus dan akhirnya tidak akan ada yang selesai. Begitu. Oke, cara menyusun alurnya kan tadi sudah saya jelaskan ya. Cara mudah membuat atau menyusun alurnya tadi saya sudah jelaskan. Ya, ada alur mundur, maju, campuran. Ya, gitu teman-teman semua. Oke, kayaknya sudah clear ya. Nanti teman-teman jika ingin perjelas, ingin diulang-ulang lagi, seperti biasa live ini akan saya simpan di IG TV ya. Jadi teman-teman yang belum menyimak atau mungkin nanti di pertengahan jalan ada yang ingin bertanya, silahkan aja ya, tulis ya di kolom komentar, nanti akan saya jawab ya teman-teman semua. Jadi setiap diskusi akan saya posting di IG TV yang nanti bisa teman-teman ulangi, pelajari terus ya, sehingga kita akan terus bisa berdiskusi ya teman-teman semua. Mudah-mudahan diskusi pada malam hari ini membuahkan inspirasi, membuahkan manfaat, membuahkan satu pengetahuan yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan ketika teman-teman ingin berkarya, maka satu hal saja yang penting, yaitu kuatkan otot belajarnya ya. Jadi Anda harus banyak belajar, banyak membaca, banyak menonton, banyak diskusi, banyak mendengarkan inspirasi-inspirasi ya. Gitu teman-teman semua. Dan saya akhiri diskusi malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.